Kita jumpa lagi di channel ini. Salam sukses selalu, semoga sehat selalu ya Bapak Ibu semuanya yang menonton. Video kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana caranya ya kita mengatasi kalau tabung gas kita ini bocor, tapi kita tidak menggunakan seal aslinya ya. Jadi kita tidak menggunakan seal merah. Nah, di sini di awal video ini saya akan melepas ini seal yang biasa kita pakai ya di rumah. Kalau kita beli tabung itu kan kadang suka dikasih juga sealnya. Nah, ini saya lepas seal merahnya. Kemudian saya langsung akan memasang regulatornya tanpa pakai seal merah ya. Nah, seperti ini. Nah, coba kita nyalakan kompornya. Apakah menyala? Kita nyalakan ya, dua-duanya kita nyalakan. Oke, yang satu menyala, satu lagi. Oke, menyala ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita mau mengatasi kalau seumpamanya bocor di bagian regulator ini, tapi kita tidak menggunakan seal merah ya, atau kita di sini memodifikasi. Nah, tapi sebelum kita memodifikasi, kita sedikit pelajari dulu ya, supaya kita mengerti apa yang sedang mau kita kerjakan ini nanti tidak berisiko karena ini gas bahaya ya. Nah, perhatikan di sini kan ada bagian ujung itu ya, kalau kita tutup buka dia bergerak ya. Nah, itu mendorong nanti di bagian tabung gasnya. Sedangkan yang kedua, yang dalam itu untuk locknya ya, pengunci. Nah, nanti dia ngunci di ujungnya tabung gas ini ya. Oke, jadi di sini seperti ini cara kerjanya. Jadi kalau misalnya kita memasang seal merah kurang lebih seperti ini ya. Ini saya keluarkan dulu. Jadi ini sebelum kita membuat tutorial ini, maksudnya begini. Sebelum kita melakukan modifikasi, kita sedikit pelajari dulu ya supaya kita tahu bahwa ini tidak berisiko ya. Nah, kalau udah terpasang kira-kira seperti ini kan seal orinya. Nah, warna merah ini ya. Nah, ini terpasang, kalau sudah dipasang semua seperti ini. Nah, ketika di sini ada terjadi kebocoran atau mungkin sobek atau keras bagian karet ini, maka gas itu tidak akan fokus pada selang tapi akan bocor ya. Nah, kemudian penguncinya itu kan di bawah sana itu harus tidak boleh terganggu ya, tidak boleh terganjal, maka digunakanlah seal merah ini. Itu sebagai gambaran saja teman-teman, sebagai gambaran ya, bahwa kalau kita menggunakan seal merah ya seperti itu, jadi tidak akan ada kebocoran. Nah, yang kemudian di sini tidak boleh otek atau oblak atau goyang. Kalau dia goyang, teman-teman bisa ganjal di sini, atau banyak orang juga mengganjal di sini pakai karet gelang. Nah, jadi kalau di sini goyang itu tetap akan bocor ya. Kadang-kadang sekalipun kita sudah modifikasi maka dia tetap akan bocor. Nah, oke, sekarang kita akan langsung saja membuat modifikasi. Maksudnya seperti ini caranya. Teman-teman cukup cari karet atau pakai cutter boleh atau silet boleh. Ya, di sini saya menggunakan karet untuk sendal jepit bekas. Ya, jadi di sini kita tidak ada modal ya, hanya kita ya modalnya cuma beli itu aja, beli cutter atau silet ya. Kalau di rumah ada kan tidak usah beli ya, teman-teman. Oke, jadi di sini kita nanti potong ya karetnya kurang lebih seperti ini. Ini supaya tidak kepanjangan durasinya, ini sudah saya buat satu. Nah, itu ya, kita buat. Itu karet sendal yang sudah saya buat menggunakan silet. Kemudian untuk membuat bolong yang tengah, teman-teman cukup panaskan bagian ini ya, kemudian ditancapkan, dicolok. Nah, jadi nanti dia berbentuk bulat ya, pakai obeng bekas bisa, penting bulat ya, dan harus pas pada dudukan regulatornya. Karena ini kita akan pasang di sini di regulator. Nah, oke seperti ini. Nah, jadi ini karet yang sudah saya modifikasi, saya masukkan ke dalam regulatornya. Seperti ini contohnya. Nah, di sini saya buatnya agak sedikit lebih tebal. Nah, karena nanti kan pada saat pemasangan itu dia menjepit ya, seperti itu. Kalau ada karet yang lebih bagus ya, seperti karet bawaannya, bahannya maksudnya seperti itu lebih bagus ya.
Jadi kita masukkan seperti ini sampai ngepres ke dalam. Kita bisa mendorongnya menggunakan obeng min ya teman-teman. Nah, sampai nanti bagian locknya atau kuncinya itu bisa lewat seperti ini contohnya. Nah, jadi kita padetin aja. Kalau bisa harus pas sekali ya, di sini tidak boleh nanti tidak boleh longgar, maksudnya harus agak sedikit ngepres. Oke, sekarang di sini langsung karet merahnya sudah tidak saya pasang lagi ya. Oke, langsung kita masukkan ke sini dan kita tes ya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, cukup. Nah, nanti di sini kita akan langsung menyalakan kompornya. Coba kita lihat. Nah, ini api satu sudah menyala, yang kedua oke sudah mantap ya. Nah, dua-duanya sudah menyala. Oke, sekarang kita akan matikan dari sini teman-teman. Saya akan cabut regulatornya. Jadi benar bahwa api yang ada di kompor ini bersumber dari tabung gas yang sudah kita modifikasi ini ya, regulatornya. Ini saya cabut. Mati ya apinya. Oke. Ya, apinya mati, jadi benar kompor gas ini menyala dari tabung ini ya. Jadi bukan ada tabung yang lain. Oke, kita coba sekali lagi. Nah, ingat di situ tidak boleh otek, tidak boleh goyang ya, harus kenceng. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, menyala, dua-duanya menyala ya. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah di sini ada bocor atau tidak. Nah, ini penting ya. Karena di sini teman-teman kan melihat di layar monitor teman-teman tidak bisa mencium ya. Jadi di sini saya kasih air sabun untuk kita memastikan apakah ada terjadi kebocoran atau tidak. Kita gunakan air sabun. Nanti kalau misalnya di sini ada kebocoran, maka akan ada timbul gelembung-gelembung udara ya. Nah, kalau di rumah kan kita bisa mencium ya baunya. Kalau gas bocor ketahuan ya. Nah, yang penting teman-teman ingat bahwa karet yang kita gunakan itu tidak boleh karet sembarangan ya. Jadi di sini saya menggunakan karetnya itu karet dari sendal jepit ya, sendal jepit yang biasa kita pakai, dan saya bikinnya agak sedikit tebal. Tujuannya apa? Supaya nanti menekannya dia ke dalam kenceng dan bisa awet ya. Nah, jadi ini untuk kondisi dimana teman-teman di rumah mungkin pada saat malam hari sedang masak tiba-tiba terjadi kebocoran ya pada tabung di regulator. Maka coba teman-teman atasi dengan cara seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini sampai di sini saja ya. Kita bisa berbagi, kita bagikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silakan kita bereksperimen. Yang penting kita sudah perhitungkan ya bagaimana cara kerjanya sehingga tidak ada risiko. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Nanti kita jumpa lagi teman-teman. Bye.